Bagaimana Singapura maju dalam mengelola sumber daya manusia, negara tanpa SDA, tapi kaya manusia? Singapura adalah negara kecil, tidak punya tambang emas, tidak punya minyak, bahkan air minum pun impor. Tapi pertanyaannya, mengapa? Singapura bisa menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Jawabannya bukan pada tanah, bukan pada laut, melainkan pada cara mereka mengelola manusia. Sumber daya manusia sebagai aset nasional. Sejak merdeka, Singapura sadar satu hal penting, mereka tidak punya sumber daya alam, maka pemerintah mengambil keputusan besar. Manusia adalah aset utama negara. Setiap kebijakan pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan perumahan selalu diarahkan untuk meningkatkan kualitas warganya di Singapura. Sumber daya manusia bukan slogan, sumber daya manusia adalah strategi nasional. Pendidikan yang terhubung dengan industri. Sistem pendidikan. Singapura tidak dibuat untuk sekadar lulus ujian. Tujuannya satu, mencetak orang yang bisa bekerja dan beradaptasi. Sejak sekolah, anak diajarkan logika, pemecahan masalah, disiplin, sains, dan teknologi. Setelah itu, jalur pendidikan dibagi jelas, akademik universitas, politeknik, vokasi. Tidak ada jalur yang dianggap rendah, yang ada hanyalah jalur yang sesuai kemampuan. Hasilnya, lulusan Singapura siap kerja, bukan bingung cari kerja. Meritokrasi tanpa kompromi. Di Singapura, satu prinsip dijaga mission. Meritokrasi artinya yang pintar naik, yang malas tertinggal, yang tidak kompeten tersingkir. Jabatan tidak diwariskan, promosi tidak berdasarkan kedekatan, usia tidak menjamin posisi. Bahkan menteri dan pejabat tinggi di Genggi dinilai ketat, bisa diturunkan jika gagal, tujuannya jelas. Orang terbaik berada di posisi terpenting. Lifelong belajar seumur hidup. Singapura sadar. Satu ijazah tidak cukup untuk seumur hidup, maka dibuatlah program nasional Skills Future, setiap warga diberi dana. Pelatihan, bebas belajar skill baru, bisa upgrade diri kapan saja. Mulai dari IT dan EA data, bahasa, manajemen, teknologi industri. Di Singapura, umur 40 atau 50 tahun bukan alasan berhenti belajar, yang tidak mau belajar akan tertinggal. Disiplin dan budaya kerja. Budaya kerja. Singapura terkenal keras. Tepat waktu adalah kewajiban, hasil lebih penting dari alasan, efisiensi adalah standar, datang terlambat bukan hal. Biasa, kerja asal-asalan tidak ditoleransi. Bukan karena mereka kejam, tapi karena negara kecil tidak bisa menanggung ketidakdisiplinan. Setiap orang sadar, kesalahan satu orang bisa berdampak besar bagi sistem. Talenta global bukan nasionalisme sempit. Singapura juga tidak menutup diri jika tidak punya ahli. Mereka mengundang ahli dari luar, insinyur, ilmuwan, profesional global. Tapi dengan syarat ilmu standar tinggi, kontribusi nyata, Singapura tidak takut kalah oleh orang asing, mereka justru belajar dari yang terbaik di dunia. Singapura membuktikan satu hal penting, negara tidak maju karena tanahnya. Kaya, negara maju karena manusianya dikelola dengan serius. Pendidikan tepat, meritokrasi ketat, belajar seumur hidup, disiplin tanpa kompromi. Singapura tidak sempurna, tapi satu hal jelas, mereka tidak minim potensi manusia.